kesehatan itu. Kemudian rasa syukur yang terbesar tatkala nikmat kesempatan itu, nikmat kesehatan itu diiringi dengan rasa iman dan Islam. Maka dua buah nikmat itu yang mengantarkan diri kita ini semakin dekat dengan Allah. Ketika Ramadan 1446 Hijriah ini mulai kita jajaki, maka tiadalah suatu kesyukuran yang terbesar di dalam diri kita ini. Kenapa? Menoleh kita ke belakang, saudara kita yang telah terlebih dahulu dipanggil Allah. Menoleh kita ke belakang tatkala saudara kita yang tak mampu untuk melangkahkan kaki menuju himbauan Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka tak lain dan tak bukan rasa syukur yang mendalam tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kesempatan kesehatan ini, umur. Pada hari Selasa meninggallah seorang anak siswa SMA tanpa sakit. Hari Rabu meninggal pula seorang laki-laki yang hanya baru saja dibawa ke rumah sakit. Maka ini adalah kehendak Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sampai memasuki bulan suci Ramadan, maka kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun 1446 Hijriah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Darul Hikmah yang dimuliakan Allah, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan Ramadan ini, dan kita adalah bahagian daripada panggilan Allah untuk menunaikan ibadah puasa ini. Termasuk kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Senang bangga kita disebut oleh Allah orang yang beriman. Maka carilah olehmu jalan untuk mencapai, untuk meraih tujuanmu, yaitu dengan berpuasa. Jadi tujuan kita berpuasa adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Takwa itu adalah meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satu untuk mencapai, untuk meraih takwa itu, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah puasa. Ini salah satu jalan bagi kita untuk meraih titel takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wabtagu ilaihi wasilah. Ini wasilah kita. Ibadah puasa mampu mengantarkan kita nantinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa akan dilihat dari peningkatan amal ibadahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa syukur kita yang pertama dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Mimbar Ramadan kita malam ini adalah tentang tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makan sahur. Maka bahagian yang terpenting di dalam ibadah puasa itu tak boleh kita lupakan, tak boleh kita tinggalkan yang namanya makan sahur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaharu fa inna fi sahar barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam bersahur itu, makan sahur itu terdapat keberkahan. Apa itu berkah? Kebaikan. Berkumpulnya kebaikan-kebaikan, keberkahan, ini sangatlah kita perlukan. Inilah yang dikatakan dengan rahmat Allah. Maka tidak kita sia-siakan 10 malam yang pertama ini penuh dengan rahmat Allah. Apa kebaikan, apa keberkahan di saat kita makan sahur itu? Dan barangkali ini yang kita perlu wanti-wanti, hati-hati. Apa yang perlu kita hati-hati? Terkadang kita bangun cepat jam 2, jam 3, ya. Terkadang di saat itu kita terlalu cepat untuk bersahur, sehingga ada poin yang penting, yang amat penting yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makan sahur itu. Jadi makan sahur itu adalah agar kita kuat. Kuat dalam artian apa? Kuat di dalam artian kita untuk beribadah. Merasa bersemangat kita untuk beribadah. Tidak ada alasan kita untuk lelah untuk beribadah. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ummati bi khair. Umatku akan senantiasa berada di dalam kebaikan. Kenapa? Ma'adul fitrah
wa akharu sahura. Selagi mereka itu adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Nah, ini menjadi sebuah tuntunan bagi kita. Dek khawatir kata kalau capek makan sahur, waktu subuh lah mulai. Tak kalau lah di sini, hati-hati. Kanu qalilan minal laili ma yasja'un. Orang-orang yang beriman Tuhan nya sakete bana tidur waktu malam. Sedikit tidur di waktu malam. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang makan sahur dengan Zaid bin Sabit, selesai mereka makan sahur, lantas baginda Rasulullah dan Zaid bin Sabit itu berdiri melaksanakan sholat. Ditanya oleh Anas bin Malik, berapa rentang waktu makan sahur yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia melaksanakan sholat. 50 ayat. Sekira-kiranya orang membaca Al-Quran 50 ayat. Itu jaraknya. Jadi ada waktu di sini tidak terlalu lama dengan fajar, dengan waktu subuh kita melaksanakan sholat subuh. Nah, di saat itu disebut dengan terakhir sepertiga malam. Nah, barangkali awak jago jam 2, barangkali awak jago jam 3. Bunyi saja. Barangkali awak mengamalkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Beribadah di sepertiga malam itu bangunlah, memohon kepada Allah, tahajud. Boleh. Tapi anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu sahur itu agar tidak tertinggal yang yaitu waktu subuh. Manfaatkanlah untuk beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, berzikir kepada Allah. Jadi poin yang pertama di dalam tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah makan sahur tak boleh ditinggalkan, walaupun dengan seteguk air. Hadis riwayat Ahmad misal. Makan sahur itu adalah kebaikan. Janganlah engkau tinggalkan walaupun dengan seteguk air. Ya, nah itu pentingnya kita makan sahur. Selain untuk kekuatan bagi tubuh kita untuk menghadapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu-waktu itu mengajarkan kepada kita tentang sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua dan terakhir untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Maka ini poin-poin pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan selama kita bergulir menjalani bulan suci Ramadan. Sadonan sunnah seakan-akan awak kaja, takwim ketinggalan. Magi orang minum jaya putih seakan-akan takwi awak ketinggalan. Magi orang baboko seakan-akan takwi awak ketinggalan. Sholat tarawih seakan-akan takwi awak ketinggalan. Tapi kembali kita kepada poin awal, bahwa tujuan kita untuk berpuasa itu meraih ketakwaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang
yang bertakwa itu ialah tatkala ibadahnya itu meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai peningkatannya. Tahun lalu bawa khatam, 1 kali khatam, tahun ini 2 kali khatam. Nilai-nilai kebaikan itu senantiasa meningkat. Ibadah kita senantiasa meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang-orang yang bertakwa itu. Kemudian yang ketiga, dengan kita memperlama mengakhiri waktu sahur itu, kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu sedikit waktu tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak memohon ampun kepada Allah. Siapa yang talapih daripada dosa khilaf tu? Lidah dan lunak ko. Karena dia lunak inilah apabila tidak mampu kita jaga akan melukai hati, akan melukai seseorang. Pandangan kita ini yang selama ini tak mampu kita jaga untuk melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kaki yang kita langkahkan ini senantiasakah kita langkahkan ke rumah Allah? Semuanya itu tak luput daripada kekhilafan, kesalahan, kekurangan. Maka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi jami'a. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Agar kita beruntung. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bersih, tak luput, tidak sedikit pun kesalahan, kekeliruan, dosa yang diperbuat oleh baginda Rasulullah, tapi tetap menangis kepada Allah, tapi tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam peningkatan ibadahnya. Maka inilah yang merupakan sebuah sunnah bagi kita untuk kita tingkatkan menjadi nilai pembelajaran di saat kita memulai ibadah puasa ini tahun ini. Mudah-mudahan ini adalah tahun yang terbaik, Ramadan yang terbaik bagi kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah sedikit tentang tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makan sahur itu. Bahwa makan sahur itu tidak boleh ditinggalkan. Bahwa makan sahur itu adalah disunnahkan untuk diakhirkan. Karena ada nilai-nilai ibadah yang perlu kita lakukan di saat ini. Kemudian perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan, kealfaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini tujuan kita akan tercapai menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu yang disampaikan. Benar dari Allah, salah dan hamnya dari saya sendiri yang menyampaikan.